kami dari kelompok 4 dengan judul The Amphibians. Dengan nama kelompok saya Mega Yudita Putri, Saya Eunike Sutanti. Saya Salwartika Fani. Saya Ali Lesmana. Nah, saat ini kami sedang berada di Lembang Park dan Zoo untuk menerangkan apa itu hewan vertebrata dan juga hewan amfibi untuk menyelesaikan UAS mengenai mata kuliah kelas IPA rendah. Teman-teman bisa simak video kita ya. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai hewan amfibi. Tapi sebelum kita menjelaskan hewan amfibi itu termasuk hewan vertebrata loh. Nah, sekarang apa sih itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata itu dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama ada golongan fishes atau ikan, yang kedua ada golongan aves atau burung, yang ketiga ada golongan reptil, yang keempat ada hewan mamalia atau hewan yang menyusui, dan yang kelima yaitu bagian kelompok kami yaitu amfibi. Hewan vertebrata di Indonesia dipisahkan menjadi 2 garis, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Nah, dan dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu wilayah Asatis, Peralihan, dan Australis. Hewan vertebrata memperoleh makanan dari hewan yang menyusui dan hewan lain yang berburu dan tumbuhan yang membutuhkan hewan lainnya. Nah, hewan vertebrata itu ada berbagai macam ciri-ciri tahu. Pertama tuh, hewan vertebrata itu ciri-cirinya ialah memiliki tulang belakang dan juga ada otak yang dilindungi tengkorak dan juga memiliki organ yang lengkap dan juga memiliki bagian yang terbagi menjadi macam seperti ada kepala, buntut dan juga tulang. Nah, itu semua adalah ciri-ciri dari hewan vertebrata. Aku menjelaskan apa itu hewan vertebrata. Sekarang saatnya aku menjelaskan apa itu amfibi. Amfibi adalah suatu kelompok hewan vertebrata yang dapat hidup di 2 alam, yaitu darat dan juga air. Tetapi pada sebagian amfibi itu tidak hidup di air dan darat secara bersamaan. Pada umumnya mereka akan hidup di darat pada saat dewasa, tetapi tetap membutuhkan kelembapan dan juga air untuk berkembang biak. Nah, hewan amfibi ini tuh termasuk hewan yang berdarah dingin, sehingga suhu tubuhnya itu mengikuti suhu-suhu di lingkungan. Makanya kenapa hewan amfibi itu membutuhkan sinar matahari untuk melakukan keberlangsungan suhu tubuhnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara berkembang biak amfibi. Sebagian besar amfibi berkembang biak dengan cara bertelur di lingkungan yang berair agar telurnya tidak mengering. Biasanya telurnya dilapisi zat seperti jelly, dan biasanya katak pertumbuhannya secara eksternal dan sel siap pertumbuhannya secara internal. Nah, selanjutnya ada makanan pada hewan amfibi juga. Kita akan membahas tentang makanan amfibi. Menu makanan amfibi itu selalu mengikuti tahap siklus hidup mereka, yaitu ada fase larva yaitu berudu dan fase dewasa. Fase larva atau berudu biasanya mereka memakan seperti alga, plankton, lumut, dan sisa-sisa tumbuhan. Nah, saat fase dewasa biasanya mereka memakan seperti serangga-serangga kecil, yaitu ada lalat, nyamuk, cacing tanah, rayap, dan lain-lainnya. Nah, sekarang cara beradaptasi di amfibi ialah dia amfibi itu bernapas melalui kulit dan juga kaki berselaput dan kulit yang tipis. Itu adalah adaptasi di hewan amfibi. Amfibi memiliki 3 cara utama untuk beradaptasi. Yang pertama, mereka bernafas melewati paru-paru dan juga kulit yang selalu basah. Yang kedua, mereka mempunyai bentuk kaki khusus untuk berenang dan juga memanjat. Dan yang ketiga, mereka mengalami perubahan bentuk atau metamorfosis dari telur di air menjadi dewasa di darat. Nah, ancaman dari hewan amfibi ialah pencemaran lingkungan, kerusakan alam, dan juga pencemaran air. Itu adalah ancaman-ancaman yang terjadi dalam amfibi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran penting amfibi dalam ekosistem. Amfibi mempunyai peran yang sangat penting dalam ekosistem karena
membantu mengurangi hama karena amfibi memakan serangga-serangga kecil, dan amfibi juga membantu menjaga siklus air agar tetap seimbang dengan alam dan menjaga airnya tetap bersih dan terjaga. Nah, selanjutnya bagaimana sih caranya kita menjaga atau melestarikan hewan amfibi ini? Nah, salah satunya ada menjaga kualitas air. Kenapa menjaga kualitas air? Karena amfibi itu menyerap nutrisi dari air, lalu menjaga kelembapan sawah, dan ada juga membuat satwa untuk amfibi sendiri, dan yang terakhir ini mengurangi sampah plastik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fun fact dari hewan amfibi loh. Salah satunya ada katak pelangi. Katak pelangi ini memiliki kulit yang transparan. Namun ketika kena sinar matahari, kulitnya akan bersinar seperti pelangi. Yang kedua, ada kadal air pembuat gelembung. Wah, unik banget ya kadal ini. Nah, amfibi satu ini sangat unik. Walaupun bentuknya kecil, amfibi yang satu ini akan mengeluarkan gelembung sabun dari hidungnya dan memiliki aroma yang khas seperti bau buah-buahan. Nah, selanjutnya ada kodok pemutar musik. Wah, hewan yang satu ini juga nggak kalah menariknya ya teman-teman. Kenapa seperti itu? Jadi kodok yang satu ini setiap kali akan melompat, kakinya akan berselaput dan akan mengeluarkan bunyi denting yang berbeda-beda. Contohnya tuts piano. Nah, amfibi itu memiliki beberapa contoh hewan. Yang salah satunya yang kita ingin jelaskan yaitu ada katak dan juga salamander. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai katak. Katak adalah hewan amfibi yang memiliki kulit halus dan juga lembab. Ciri-ciri katak itu yang pertama, katak itu matanya menonjol atau besar. Dan yang kedua, katak itu memiliki kaki belakang yang sangat besar untuk melompat. Dan yang ketiga, itu katak itu tubuhnya ramping. Nah, katak itu berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Untuk makanannya sendiri itu si katak itu makanannya ini berubah-ubah sesuai usianya. Pada saat kecil, katak memakan tumbuhan dan juga alga. Tapi ketika saat dewasa, katak akan berubah menjadi karnivora. Ia memakan seperti belalang. Mereka memakan serangga seperti cacing, terus juga hewan-hewan kecil lainnya gitu. Nah, terus apa manfaat si katak untuk ekosistem? Yang pertama, katak itu sebagai pembasmi hama alami. Katak itu akan membasmi seperti serangga-serangga seperti lalat, nyamuk, dan juga katak ini tuh memiliki peran penting dalam ekosistem. Yang pertama itu sebagai pembasmi hama alami, karena yang kita tahu banyak hama-hama seperti nyamuk, lalat yang memakan tumbuhan-tumbuhan. Nah, si katak ini tuh membasmi mereka-mereka. Ketika tidak ada katak, maka para serangga itu akan merajalela dan juga akan merugikan para petani. Kedua, katak itu sebagai sumber makanan hewan lain seperti ular, terus juga burung dan yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan apa saja sih ancaman kelestarian terhadap katak. Nah, itu tuh ada kerusakan habitat, pencemaran air, lalu perdagangan liar, lalu ada juga upaya kelestarian katak, yaitu menjaga habitat alami katak, dan ada juga menjaga kebersihan air dari pestisida, dan mencegah pemburuan liar dan perdagangan liar. Nah, ada fun fact juga tentang katak. Katak minum dengan cara menyerap air dari kulitnya. Yang kedua, ada lidah katak tuh sangat lengket hingga bisa menangkap serangga secara cepat. Yang ketiga, ada katak bisa lompat jauh dari ukuran tubuhnya. Yang keempat, katak bermetamorfosis dari telur, berudu hingga katak.
Dan katak juga bisa mengurangi populasi hama di dalam alam. Oke, saya akan menjelaskan tentang salamander. Salamander itu ciri-cirinya berkulit tipis atau berkulit halus. Salamander terus kulitnya akan basah. Juga salamander memiliki 4 kaki yang pendek dan juga memiliki ekor yang lumayan panjang. Itu dari ciri-cirinya. Habitatnya salamander ialah tempat yang lembab, hutan, dan juga berair. Dan juga cara pelestariannya salamander itu tidak memburu liar, terus menjaga habitatnya dan juga tidak merusak habitat salamander. Fun fact dari salamander ialah jika kaki atau buntut yang terputus akan tumbuh lagi. Salamander akan terus-terusan kulitnya akan terus basah dan juga licin. Itu membuat salamander tetap sehat. Itu dari fun fact salamander. Nah, aku ingin menjelaskan salamander tanpa paru-paru. Salamander tanpa paru-paru, ya, salamander tanpa paru-paru itu bernapasnya tidak menggunakan paru-paru melainkan menggunakan kulit. Jadi keluar dan masuknya oksigen dan karbodioksida itu melalui kulit yang lembab. Nah, apa aja sih ancaman bagi salamander ini? Ancaman bagi salamander tanpa paru-paru ini adalah perubahan iklim serta tanah yang tidak lembab atau yang kering. Karena gimana bisa mereka hidup tanpa lembabnya tanah? Karena kan paru-parunya tidak ada. Mereka bernapas menggunakan kulit. Jadi itu ancaman buat mereka. Jadi bagaimana untuk melestarikan si salamander tanpa paru-paru ini? Caranya adalah membuat habitatnya sendiri atau tetap menjaga melestarikan budaya tanah serta menjaga kelembapan air. Nah, satu lagi dari salamander ini adalah salamander raksasa. Salamander raksasa ini bisa bertumbuh sampai 1,5 meter. Yang menjadi kesannya ini adalah fosil hidup atau fosil yang apa ya? Dibilangnya ini fosil yang purba, sorry ya. Nah, ancaman mereka ini adalah populasi air dan cara mengupayakan supaya mereka tetap lestari atau melestarikan salamander raksasa ini adalah dengan ekosistem air dan sungai karena hidupnya berdekatan atau berdampingan dengan si air ini. Lalu salamander ini mempunyai fun fact yang sangat bagus buat saya sendiri karena umurnya yang panjang bisa sampai 5-10 tahunan. Penjelasan mengenai hewan vertebrata dan juga hewan amfibi dari kelompok 4. Setelah ini diharapkan teman-teman dapat mengerti ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Halo teman-teman, amfibi dari kelompok kami. Teman-teman, semoga habis ini teman-teman bisa Orang mau COD biawak. jangan jauh-jauh amat, gua nggak akan inian. Emangnya lu culture Aldi? Kayak mau COD biawak Aldi.